Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga Anda masih tetap setia bersama kami, channel yang setiap hari selalu menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik untuk Anda simak. Untuk kali ini kami masih akan melanjutkan sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Amarah Desa Jin Part 4. Semua menatap takut melihat senyuman mengerikan dari bibir anak Nyai yang seolah memberikan isyarat yang bertujuan buruk. Alunan suara sang malam menggebrak menusuk telinga mereka yang merintih ketakutan. Nyai terlihat gentar menghadapi perilaku makhluk itu. "Sudah takdir saya mengganggu manusia," ucap makhluk itu diakhiri dengan senyuman khasnya. Nyai menyeringai, wajahnya terlihat sangat serius. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Pikir Anto mungkin Nyai mencari cara bagaimana mengakhiri ini. Nyai terlihat kebingungan dalam bersamaan. Sementara rumah yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang sudah rata dengan tanah. Tidak ada lagi kebun itu. Kebun pisang yang sudah sedari lama ada di tempat itu. Bisa saja mereka lebih lama berada di tempat itu daripada orang yang pertama kali membangun kampung itu. Nyai perlahan mendekati makhluk yang masih berada di dalam tubuh anaknya. Langkahnya sedikit gemetar, wajahnya tidak bisa menipu jika ia sangatlah kebingungan. "Sudah, begini saja. Sekarang, apa kemauan kamu?" ucap Nyai menegaskan dengan wajah seriusnya. Tak ada jawaban, wajah anak Nyai terlihat lebih melunak. Makhluk itu hanya terdiam. Lita masih memegang lengan Anto yang berada di depannya. Sesekali Anto melihat keadaan istri dan anaknya di belakangnya. Abi terlihat terdiam polos, tanpa ekspresi apapun. Anak itu pasti syok sekali mengalami kejadian yang tidak mengenakan seperti ini. Jangankan dia, orang tuanya saja terlihat sangat ketakutan, apalagi anak berumur 2 tahun itu. Wajah menunduk itu kemudian terangkat kembali. Makhluk itu menjawab pertanyaan Nyai. "Carikan rumah baru atau anak ini saya ambil," jawab makhluk itu. Setelah menjawab pertanyaan Nyai, tubuh anak Nyai mengejang, kemudian terkulai lemas tersungkur ke lantai tanah. Makhluk itu sudah pergi dengan memberikan keinginan terakhirnya, dan dianggap oleh Nyai sebagai negosiasi agar makhluk itu tidak lagi mengganggu keluarga Lita atau bahkan warga sekitar. Nyai mengangkat badan anaknya dan menidurkannya, kemudian memberikan segelas air yang sedari tadi sudah disiapkannya. Anak itu terlihat sangat kelelahan, lemas dan lunglai. Wajahnya sedikit pucat dengan tatapan yang tak biasa. "Gak apa-apa Nyi, si Aa?" tanya Anto mendekat, sementara Lita dan Abi tersandar ke tembok dengan wajah yang sudah sedikit tenang dan lebih baik daripada tadi. Nyai hanya mengangguk, isyarat tidak perlu khawatir dengan keadaan anaknya itu. Nyai yang terlihat kelelahan juga setelah menghadapi makhluk itu, mengangkat tangannya kemudian memberikan isyarat agar Anto segera pulang malam itu juga. Anto menurutinya, kemudian bergegas menyalami Nyai dan mengucapkan terima kasih kepada Nyai dengan perasaan yang sudah lumayan tenang. Hanya saja dia kebingungan dengan jawaban makhluk itu terakhir kali. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Tidak masuk akal sekali bagaimana mencarikan rumah baru untuk makhluk itu dan rakyatnya. Memikirkannya saja Anto bergidik. Nyai hanya mengatakan agar tidak terlalu memikirkan hal itu. Nyai berencana akan menyelesaikannya esok malam. Anto dan Lita beserta anaknya langsung bangun dan bergegas keluar, tapi perasaannya masih saja tidak merasa enak. Terlebih ia harus menempuh perjalanan pulang kembali dengan mengendarai motornya pada malam ini juga. Anto hanya takut kengerian yang lain akan terjadi ketika di perjalanan pulang. Setelah menstarter motornya,
ia menghampiri Lita dan Abi yang menunggunya. Kemudian mereka pun naik motor dan langsung melesat pulang. Dalam pikiran Anto, bagaimana caranya mereka harus cepat sampai ke rumah. Tak hanya Anto, Lita terlihat masih memikirkan hal yang sama seperti Anto. Abi terlihat sudah tertidur di gendongnya. Malam semakin malam, udaranya semakin dingin memeluk erat kulit mereka. Hawa mencekam menghantui perasaan mereka. Mereka masih ingat dengan apa yang tadi terjadi. Semuanya tidak bisa dilupakan begitu saja. Mata Anto masih terfokus menatap jalanan yang disinari lampu motornya. Di sisinya gelap gulita. Hanya dedaunan yang menyerbu jatuh menyentuh bagian-bagian tubuh mereka. Kesenjangan dalam hati mereka kian berkecamuk. Tangan Lita menyergap erat jaket yang dipakai Anto. Suasana jalanan tak beda jauh dengan saat mereka menuju rumah Nyai. Hanya saja udara lebih terasa dingin. Tak terjadi apa-apa hingga mereka menjumpai beberapa rumah warga yang lain. Dan itu membuat mereka mulai merasa aman dan nyaman. Setelah memasuki kampung, tak lama mereka pun datang ke rumah. Lita dan Abi yang berada di gendongnya turun perlahan dari atas motor. Lita sejenak berdiri di depan teras rumahnya, sementara Anto bergegas memasukkan motor ke dalam rumah mereka. Lirih, Lita menatap tajam ke lahan luas yang dulunya kebun pisang itu telah menjadi tanah dengan rumput-rumput liar. Dia seolah terpana dengan suasana gelap bekas kebun itu. Matanya nanar memandang. Anto yang sudah memasukkan motornya langsung sejenak melihat Lita keluar yang masih saja berdiri. Kemudian menarik tangan Lita dan mengajaknya untuk masuk ke dalam rumah dan beristirahat. Setelah berada di kamar, Abi yang di bangkunya perlahan Lita tidurkan di atas kasur. Dengan hati-hati agar tidak terbangun. Setelah itu Lita berjalan keluar dan mengambil handuk untuk membersihkan diri. Terlihat Anto sudah menjatuhkan tubuhnya di kasur dan mencoba untuk tidur. Setelah selesai mandi, Lita duduk di pinggir anaknya yang sedang tertidur pulas. Ia memandangi anak itu dengan perasaan iba. Dia tidak ingin berpisah dengan anak semata wayangnya ini. Tak terasa tangisan lembut menghias ruang kamar itu. Lita pun perlahan berbaring di sebelah anaknya dan kemudian tidur. Keesokan harinya, pagi yang seperti biasa menjelang, kicauan burung bernyanyi riang. Kilauan embun berjatuhan dari dedaunan talas. Riuh suara ibu-ibu mengobrol di sumur umum. Pagi itu sangat normal sekali. Anak-anak bergerombol pergi untuk sekolah. Tapi suasana rumah Lita sangat terasa tidak mengenakan. Anto dan Lita merasa tidak nyaman di rumah itu. Padahal biasanya terasa biasa saja. Perasaan mereka masih saja tidak enak. Apa kejadian semalam masih membuat mereka merasa seperti lain, pikir Lita. Sayur-sayur. Suara cempreng tukang sayur memanggil-manggil di depan rumah Lita. Segera Lita mengambil dompet dan menghampiri tukang sayur langganannya tersebut. Beberapa ibu-ibu datang pula mengerubungi dagangan tukang sayur itu. Seperti biasa, mereka akan mengobrol membicarakan satu topik. Lita terlihat lebih memilih diam sembari memilih-milih sayur bayam yang terikat rapi, berwarna hijau segar. Lirih dia mendengar satu ibu-ibu mengatakan hal yang sangat disetujui oleh Lita. Perasaan saya aja apa bukan ya? Di dalam rumah tuh kayaknya panas gitu, nggak enak aja gitu. Agak nggak nyaman kayak biasanya, ucap Bu Astri. Sama, rumah saya juga kerasa gimana gitu. Kerasa merinding terkadang, saut Bu Cici menyetujui perkataan Bu Astri. Lita hanya memandang sendu dan bergegas pergi setelah membayar sayur yang sudah ia beli. Setelah masuk ke rumah, Lita menceritakan apa yang dikatakan ibu-ibu tadi. Jadi Anto dan Lita berpikir jika rumah-rumah warga terasa sama dengan keadaan rumah mereka, apa ada hubungannya dengan masalah yang sekarang mereka hadapi? Mereka melamun memikirkan hal ini, hingga suara tangisan Abi memecah lamunan Anto dan Lita. Lita langsung sedikit berlari menuju kamarnya. Lita melihat Abi anaknya tetap seperti kemarin-kemarin,
Anak itu masih saja terus bermain sendiri dan Lita kembali tak melihat sosok apapun di depannya. Hanya Abi yang tertawa cekikikan sembari mengatakan hal yang tidak terlalu dimengerti oleh Lita. Bulu kuduknya kembali menyeruak berdiri, seolah ada yang meniup tengkuk Lita kala itu. Ia hanya memandang semu memikirkan jika hal ini memang akan terjadi lagi. Ketenangannya tidak bisa lagi ia harapkan. Dalam pikirnya hanya keinginan untuk bertemu Nyai kembali. Teriakan Abi terdengar lantang hingga ke semua penjuru rumah. Anto yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk berjualan baksonya spontan meninggalkan semua itu dan berlari menuju kamar di mana Abi berada. Lita terlihat hanya berdiri membeku, badannya kaku dengan wajah kaget yang luar biasa. Abi hanya menjerit-jerit diam di tempat ia berdiri di dalam kamar. Wajahnya enggan melihat ke satu sudut kamarnya itu. Anto sigap mengambil Abi dan menggendongnya dan menarik tangan Lita dan langsung berlari. Tangisan pecah. Anto yang tidak tahu apa-apa hanya memandang bingung situasi seperti itu. Beberapa kali Anto menanyakan kepada Lita. Lita hanya terbengong syok dengan mata yang masih melotot. Ada rasa takut yang terpampang dalam wajahnya. Jeritan Abi semakin mengeras. Entah apa makhluk yang mereka lihat. Kebingungan Anto memuncak hingga tak ada lagi hal yang bisa ia lakukan kecuali menghentikan Abi yang masih menangis. Berkali-kali Anto menggoyang-goyangkan badan Lita. Nihil. Lita tidak menggubrisnya. Ia masih terbengong dan memeluk lututnya. Anto pun memeluk Lita, berharap memberikan ketenangan kepada Lita agar melupakan apapun yang terjadi kepadanya. Beberapa jam kemudian, Abi sudah terlelap tidur di kamar lain bekas kamar Okta. Wajahnya berpeluh dengan mata yang terpejam kaku. Terbaring Lita di sebelah Abi yang terlihat mencoba untuk menenangkan diri. Anto masih belum tahu jawaban atas kebingungannya hari ini. Ia memutuskan untuk tidak berjualan terlebih dahulu. Ia hanya akan fokus untuk mengurus kedua orang yang dicintainya itu. Dalam pikiran Anto bergemuruh, apa wujud asli makhluk itu yang mereka lihat? Kapan pula Nyai akan pergi ke sini? Anto tak bisa lagi berpikir jernih. Dengan sepiring nasi dan lauk ikan, Anto mencoba menyuapi Lita yang masih saja terdiam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya melihat Abi yang masih tertidur pulas di sebelahnya. Malam menyeruak, langit semakin menggelap membiru dengan beberapa bintang menghias ramah di setiap gelombang awan yang perlahan menghilang. Suasana rumah Lita tak berbeda. Mereka masih saja seperti itu dari siang tadi, takut untuk melakukan aktivitas apapun. Gemuruh suara motor mengagetkan mereka. Sebuah motor terparkir di depan rumah Lita. Anto bergegas membukakan pintu meskipun tidak ada yang mengetuk. Anto hanya berpikir itu adalah Nyai yang sudah berjanji akan pergi ke rumahnya. Anto terhentak kaget ketika melihat sosok yang ada di depannya dengan pakaian khas perempuan tua. Dengan memakai kain batik yang ia pakai sebagai rok panjang ke bawah. Dengan wajah yang sedikit mengeriput, sosok itu berdiri tegap dengan ekspresi yang bergidik. Di belakangnya terlihat anak muda yang Anto ingat sekali wajahnya. Alhamdulillah, Nyai datang, ucap Anto gembira. Nyai hanya menyeloroh berjalan perlahan menyalami Anto yang berada di depannya. Anto segera menyingkir dari hadapan Nyai. Kemudian anak muda yang di belakangnya, yakni anaknya itu mengikutinya dari belakang. Tampak kengerian dari wajah mereka. Anto hanya berjalan tanpa memikirkan suatu hal. Ia hanya ingin semua ini kembali seperti semula. Banyak, sangat banyak, ucap Nyai gemetar. Anaknya hanya mengangguk saja sembari melihat sekeliling rumah ini. Sudut demi sudut mereka datangi dengan perlahan. Banyak? Banyak apa Nyi? Tanya Anto. Setan, jawab Nyai mantap sembari menoleh melihat wajah Anto. Terhenyak dengan penuh kebingungan, Anto menghentikan langkahnya yang sedari tadi mengikuti Nyai dan anaknya. Saya tidak tahu sampai sebanyak ini, saya tanya. Sekampung pantesan ini mah.
Wujudnya sangat jelek sekali, gumam Nyai. Anto tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia hanya mengelus lembut tengkuknya, sembari melihat ke belakangnya. Anto tak bisa menyembunyikan ketakutannya. Ia hanya mengelus lembut tengkuknya, sembari melihat ke belakangnya. Dia khawatir akan melihat sosok tak kasat mata tersebut. Tidak hanya itu, anak dari Nyai pun menjelaskan hal yang membuat Anto semakin bergidik ngeri, bahwa di semua rumah yang ada di kampung ini, masing-masing rumah mereka dihuni oleh makhluk-makhluk ini. Sepertinya makhluk itu dan rakyatnya memutuskan untuk tinggal di setiap rumah warga yang berada di sekitar bekas kebun pisang itu. Semuanya menempati setiap rumah, sehingga akan memberikan efek yang sangat tidak nyaman dengan rumah para warga. Nyai menambahkan, jika melihat ke dalam dunia mereka, rumah para warga semuanya sangat gelap, karena satu rumah bisa ratusan sampai ribuan makhluk penghuninya. Berhubung rumah Lita adalah rumah yang paling dekat, intensitas aktivitas mereka, rumah Lita lebih kompleks, bahkan makhluk penghuninya lebih banyak. Mereka terlihat membawa tas-tas, koper atau gerombolan, layaknya manusia yang akan pindah rumah atau diusir dari rumahnya. Pemandangan yang tak mampu Anto lihatnya sudah membuatnya gemetar takut. Apalagi jika ia bisa melihat hal ini. Dari dalam kamar yang pintunya terbuka, Nyai melihat Lita dan Abi yang sedang tertidur pulas. Anto melihat Nyai memperhatikan istri dan anaknya. Tadi pagi. Tak sampai menyelesaikan ucapannya, Nyai memotong kalimat yang akan diucapkan Anto. Nyai sudah tahu. Anto hanya mengangguk menundukkan pandangannya. Iya, nggak apa-apa. Sudah, jangan dipikirkan. Si Eneng dan si Dedek tadi melihat salah satu dari makhluk itu. Jelas Nyai. Sejenak suasana hening. Tiba-tiba hal yang sebelumnya Anto saksikan terjadi kembali. Tubuh anaknya Nyai kembali mengejang. Badannya yang tadinya berdiri tersungkur terduduk di atas lantai. Nyai tidak terlihat kaget, lain dengan Anto yang terperanjat melotot menyaksikan hal ini. Anto terbengong kebingungan apa yang harus ia lakukan. Tak ada instruksi apapun yang Nyai katakan kepadanya. Nyai hanya terfokus memandang makhluk yang berada di dalam tubuh anaknya itu. Teriakan makhluk itu sangat kencang sekali. Sesaat setelah teriakan itu terdengar, jeritan Abi dan Lita terdengar hebat. Riuh sekali saat itu, Anto berlari masuk ke dalam kamar, berusaha menenangkan istri dan anaknya. Lita terlihat memeluk Abi dengan erat di kamar itu. Anto langsung memeluk mereka berdua. Hingga tak disadar, Anto, anaknya Nyai melongok dari balik pintu kamar itu. Matanya melotot dengan bibir yang menyeringai, seolah-olah ia menikmati keadaan ini. Nyai yang berada di belakangnya menariknya kembali dan membuatnya untuk kembali duduk. Ternyata teriakan makhluk itu mengumpan warga lain menghampiri rumah Lita. Mereka berlarian masuk ke rumah Lita malam itu. Mereka berkerumun. Salah satu uakku yang lain mencoba menenangkan keadaan Lita. Makhluk itu tetap berada di dalam tubuh anaknya Nyai. Nyai terlihat kewalahan ketika makhluk itu meronta-ronta. Wajahnya terlihat merah padam. Ia terus menatap benci pada Nyai. Wajahnya menegang, urat-urat tangannya menyembul, seolah ingin keluar dari lapisan kulitnya. Ia sama sekali lebih kejam dibandingkan dengan kejadian ketika di rumah Nyai. Makhluk ini lebih agresif. Dia terus menggeram seolah menakuti semua orang yang ada mengerumuninya di dalam rumah Lita. Nyai terlihat sedikit gemetar memandangi suasana riuh seperti ini. Badan anak Nyai yang berisi makhluk itu mengamuk. Beberapa warga laki-laki langsung spontan memegangi badan anak Nyai itu sesuai instruksi dari Nyai. Tangan dan kaki dipegang kuat oleh 4 orang laki-laki, tapi itu nihil. Mereka bahkan tidak kuat menahan tubuh anak Nyai yang dirasa mereka sangat kuat sekali. Nyai memberi instruksi kembali, menambah beberapa laki-laki hingga 8 orang yang memegangi anaknya itu. Badannya terus menggeliat marah. Wajahnya murka dengan guratan urat kepala yang menghias wajah yang memerah itu. Anda jangan suka membawa keburukan di sini.
ucap Nyai marah. Makhluk itu menatap lurus wajah Nyai. Ia tampak sangat murka atas apa yang dikatakan Nyai. Ia sangat tidak terima tentang hal itu. Nyai menatap tajam kembali mata makhluk itu. Semua warga yang berada mengerumuni kejadian ini. Semakin lama semakin ramai. Anto melihat dari balik pintu di kamarnya. Lita dan Abi terlihat sedikit lebih tenang. Mereka tak berani untuk pergi melihat kejadian ini lagi. Anto menatap khawatir. Geraman makhluk itu kian mengeras memenuhi isi rumah. Nyai mencoba menenangkan makhluk itu dengan melakukan negosiasi kembali. Karena jika didiamkan, makhluk ini akan semakin meronta-ronta, mengamuk dan menunjukkan bahwa dia sedang marah. Perlahan Nyai memegang bagian dahi makhluk itu yang sudah berkeringat, berharap agar makhluk ini bisa mulai untuk tenang, agar tidak lagi membuat warga harus kewalahan memegangi badannya yang bisa saja melukai warga di sini. Nyai menyuruh warga yang berkerumun untuk memberikan ruang lebih luas untuk Nyai dan makhluk itu. Para warga mengikuti instruksi Nyai yang terlihat sangat serius sekali. Para warga mengerti jika menghadapi makhluk lelembut itu adalah hal yang tidak mudah. Beberapa menit kemudian, makhluk itu mulai bisa lebih tenang. Ia terduduk bersila layaknya petapa, hanya saja tangannya mencengkram erat celana bagian lutut yang dipakai anak Nyai. Wajahnya nanar memandang Nyai, tak ada perubahan dari raut muka itu. Dia seolah sangat tertekan dan murka dengan apa yang terjadi pada dia dan rakyatnya. Sekarang begini, Anda saya berikan rumah baru, ucap Nyai mulai bernegosiasi. Makhluk itu hanya tersenyum sepele. Dia menutup matanya dan kemudian tertunduk. Dengan gagap dia menjawab kalimat yang dilontarkan oleh Nyai. Anaknya saya bawa juga. Nyai menampar keras wajah itu hingga semua warga tersentak kaget. Plak! Emang ya, setan penuh dengan tipu daya. Kan Anda kemarin bilang ke saya ada 2 pilihan. Sekarang saya memilih untuk mencarikan Anda tempat tinggal yang baru. Kenapa jadi Anda ingin mengambil anak itu juga? Jawab Nyai dengan amarah yang sangat meluap-luap. Makhluk itu tampak tak merasa bersalah. Wajahnya mulai tersenyum kembali. Ia seakan sudah merasa berhasil melakukan tipu daya kepada manusia seperti Nyai. Nyai tertegun seperti memikirkan suatu hal. Ia menelisik jauh-jauh di dalam kepalanya apa yang mesti dia lakukan. Dia berada di posisi yang sangat sulit sekali kala itu. Suasana malam mulai menjemukan, tetapi warga masih ramai memenuhi ruangan tengah rumah Lita tersebut. Kemudian Nyai tiba-tiba menundukkan kepalanya dan terpejam. Semua orang keheranan. Makhluk itu tetap tersenyum memandang Nyai yang tiba-tiba seperti itu. Tak lama wajahnya terangkat kembali hingga terlihat raut wajah yang berbeda dari wajah Nyai. Ini bukan Nyai, pikir Anto menyelidik. Perlahan mulutnya membuka dan mengucap, Anda jangan mengganggu keluarga saya. Suara Nyai berubah lebih membesar, seperti suara seorang laki-laki. Lita perlahan menghampiri Anto yang masih berdiri di balik pintu. Dia membisikkan sesuatu kalimat di telinga Anto. Kayaknya itu kakek. Jin yang merasuki Lita dipercaya adalah kakek Lita, yakni kakekku juga. Kakekku dikenal sebagai orang sakti di kampungku. Beliau mempunyai ilmu pamacan. Seperti itulah ilmu yang sengaja dipelajari di zaman dulu untuk melawan para penjajah Belanda. Kakekku salah satu orang yang disegani di sini. Beliau seringkali berinteraksi dengan makhluk-makhluk dari dunia lain. Makhluk itu terlihat menunduk. Nyai yang tubuhnya masih dikendalikan jin yang menyerupai kakekku itu mengangkat kepalanya dan terlihat ekspresi yang mengancam si pemimpin desa jin itu. Tampak kekesalan dan keputusasaan terlihat dari wajah makhluk itu. Dia terlihat kacau dan ketakutan. Sepertinya mereka memang sedang bertarung. Tentunya bertarung di dalam dunia gaib. Semua warga melihat pemandangan yang aneh itu.
Mereka tak melepas pandangan mereka melihat dua manusia itu hanya terdiam dan memberikan ekspresi yang tidak biasa. Tak berselang lama, tiba-tiba tubuh anak Nyai tergeletak lemas membentur lantai. Terlihat lemah pemuda itu dibopong oleh salah satu warga di dekatnya menuju sofa yang berada di ruang tamu. Nyai masih terdiam melenguh. Tak ada warga yang berani membangunkannya atau bahkan menyentuhnya. Anto dan Lita terlihat sangat keheranan. Kemudian mereka berjalan menghampiri Nyai yang posisinya sedang duduk bersila dengan wajah tertunduk ke bawah. Tiba-tiba wajahnya terangkat mengagetkan Anto, Lita dan semua warga. Wajahnya penuh dengan peluh yang mencair, menjalar ke setiap kerutan wajahnya. Ia tergolek lemas dan jatuh tersungkur ke lantai. Lita langsung berlari menuju dapur dan mengambil 2 gelas air. Nampak wajah Nyai dan anaknya sangat kelelahan. Mereka terlihat lemas sembari duduk dan bersandar di atas sofa di ruang tengah. Terlihat wajah para warga yang penuh dengan pertanyaan. Setelah menenggak segelas air, Nyai terduduk tegap, sembari mengelap peluh yang jatuh dari dahinya. Nyai mencoba menjelaskan apa yang sekarang terjadi. Ya udah, jangan khawatir lagi. Nyai sudah dibantu oleh yang kuasa melawan jin yang berniat buruk. Tapi emang dasarnya kita juga yang salah. Jadinya mengganggu kehidupan makhluk yang lain. Nanti besok, Nyai pindahkan kampung jin itu ke tempat yang sudah disepakati. Setelah mendengar itu, semua warga merasa lebih tenang. Mereka satu persatu perlahan berjalan pulang ke rumah mereka. Masing-masing. Lita terlihat sibuk mencuci gelas bekas Nyai dan anaknya. Setelah selesai, ia kembali ke kamar tempat Abi tadi tidur. Teriakan Lita kembali menggema. Semua warga mendengar dan kembali berlarian masuk ke dalam rumah Lita. Nampak ekspresi kebingungan yang terlihat di wajah para warga. Mereka bertanya-tanya, kenapa Lita tiba-tiba berteriak. Ada apa, Neng? Tanya salah satu warga. Bukannya menjawab, Lita hanya menangis terseduh. Ternyata Abi tak ada di tempat tidur yang sedari tadi Abi terbaring di atasnya. Para warga kebingungan. Tiba-tiba Anto berlari masuk ke kamar yang sudah banyak orang berkerumun. Neng, ada apa? Ini si Dedek sama Aa. Tadi mau ke kamar mandi katanya. Anto tergagap sambil memeluk Lita yang sambil menangis mengambil Abi dari gendongan Anto. Semua warga merasa lega. Akhirnya mereka pun pergi pulang. Konon, Nyai memindahkan desa jin itu ke kebun yang tak jauh dari lahan kebun pisang itu. Kebun itu hanya terpisah oleh sungai, dan jaraknya tidak terlalu jauh dari bekas kebun pisang itu, yakni kebun kayu Jengjen. Malam itu pula, tangan Bu RW kembali sedia kala. Dia sembuh dengan cepat. Tempat asli bekas kebun pisang yang sekarang masih ada, dan hanya sebuah padang luas. Esok pagi yang cerah menghiasi senyuman Anto yang tersungging bahagia. Semua yang terjadi telah kembali seperti sedia kala. Anto mendapat banyak pelajaran dari kejadian mistis ini. Jika kita hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata, senantiasa kita harus selalu saling menghormati sesama makhluk ciptaan Allah. Jangan pernah lagi gegabah. Anto memulai pekerjaannya lagi, yakni berjualan bakso di depan rumahnya. Ia sedang mempersiapkan bahan-bahan di gerobak baksonya dan hidup bahagia sampai sekarang. Demikian sahabat sejuta kisah. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan terus cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.